Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara, selamat bergabung kembali di channel ITW 2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, juga bagikan kepada teman yang lain agar mereka dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan pada kesempatan ini kami ingin menyapa terlebih dahulu yang terhormat para pensiunan PNS. Bagaimana kabarnya? Semoga hari-harinya bahagia ya, menjalankan hari libur bersama dengan keluarga. Ya, walaupun memang para pensiunan tetap libur ya. Dan satu fakta mengejutkan gaji para pensiunan bulan ini. Namun sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sekalian telah menerima gaji bulan April? Ya, dan sesuai informasi yang kita peroleh ya, bahwa Taspen telah mencairkan gaji para pensiunan tepat waktu seperti biasanya ya. Nah, berikut mengenai fakta mengejutkan gaji para pensiunan bulan ini, dan Bapak Ibu perhatikan apa hal yang menjadi perubahan atau ada sesuatu hal yang baru tentang hal itu. Namun sebelum kita masuk ke informasi mengenai gaji pokok Bapak Ibu, terlebih dahulu sebagaimana biasanya Bapak Ibu menerima gaji itu tanpa memperhatikan ada beberapa tunjangan yang melekat di dalamnya, yang seharusnya itu tidak sebesar itu yang Bapak Ibu terima. Namun di dalamnya sebenarnya ada beberapa tunjangan yang dihitung yang sudah melekat bersamaan dengan gaji pokok yang Bapak Ibu terima setiap bulan. Pertama adalah tunjangan suami istri ya. Hanya jarang mungkin di antara para pensiunan yang memperhatikan daftar gajinya. Sebenarnya apakah itu sudah dihitung atau belum ya. Ini ya mungkin ada beberapa faktor kebiasaan menerima dengan nilai yang sebesar itu. Nah, informasi mengenai besaran tunjangan suami istri ini bagi para pensiunan senilai 10%. Misalnya pensiunan PNS dengan golongan terakhir ya, masa pensiun di golongan 4A. Contoh ini hanya menjadi contoh saja, mendapatkan gaji bulanan pensiun sebesar 4.200.000, maka itu ditambah 10% ya Bapak Ibu. Karena tunjangan suami istri itu hitungannya 10% dari gaji pokok. Nah, ini salah satu penunjang gaji pokok Bapak Ibu para pensiunan untuk diketahui. Berikut adalah tunjangan anak pensiunan PNS. Nah, tunjangan anak pensiunan ini mungkin hanya beberapa orang saja atau tidak semua ya para pensiunan kali mungkin menerima tunjangan anak ini, karena memang pada umumnya ya para pensiunan itu anak-anaknya sudah bekerja, sudah sukses. Namun bagi para pensiunan PNS yang masih punya tanggungan ya, punya tanggungan anak sekolah atau sedang kuliah, maka para pensiunan tetap mendapatkan tunjangan ini sebesar 2% dari gaji pokok ya. Berikut yang menjadi tambahan Bapak Ibu, tunjangan pangan. Nah, tunjangan pangan ini hitungannya sudah ditetapkan ya, distandarkan sebanyak 10 kg. Namun memang di pasaran tarifnya kalau kita bandingkan sudah tidak sesuai lagi, yang mana harga beras sekarang antara 17 ya hingga 20.000 per kilogram beras. Artinya kalau dihitung 10 kg dengan harga pasaran sekarang misalnya 18.000, maka tambahan gaji Bapak Ibu seharusnya untuk tunjangan pangan itu menjadi 180.000. Namun besaran yang ditetapkan ya distandarkan hanya sebesar 7.240 rupiah. Jadi dikalikan 10 kg. Kenyataan di pasaran Bapak Ibu ini kurang dari setengah. Ya, semoga kedepannya ada penyesuaian. Nah, itu tadi mengenai tambahan gaji selain gaji pokok yang biasanya Bapak Ibu terima kalau misalnya itu diperhatikan. Nah, untuk seterusnya, apa hal yang mengejutkan terkait dengan gaji? Ya, sesuai dengan aturan pemerintah Bapak Ibu, mengenai gaji itu diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024, yang mana sampai saat ini masih belum ada perubahannya. Ini terakhir dengan PP Nomor 8 ya tahun 2024. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai fakta gaji para pensiunan, berikut sebagai informasi ya. Ini yang biasanya Bapak Ibu terima besaran gaji pokok ya.
Untuk misalnya Bapak Ibu pensiun di golongan 2, mulai dari 2A, informasinya gajinya itu paling besar 2 juta ya, Rp62.000 untuk golongan 1. 1A, 1B, 1C, dan 1D. Namun Bapak Ibu mungkin di saat sekarang ya, sudah tidak ada lagi pegawai yang pensiun di golongan 1A atau 1B, bahkan 1C, 1D pun, karena memang sudah lama tidak ada lagi penerimaan dengan tingkat pendidikan SD yang golongannya terhitung mulai dari 1A. Nah, berikut selanjutnya untuk informasi golongan 1B, gajinya itu paling besar Rp2.127.000, untuk 1C Rp2.165.000, dan 1D Rp2.256.000. Nah, jadi selisih antara golongan itu ya, A, B, C, dan D itu tidak terlalu besar ya, tidak terlalu jauh ya, kurang lebih antara 80.000 ke 100.000. Sementara kalau Bapak Ibu tadi pensiun di golongan 2, informasi besaran gajinya ya sebesar Rp2.165.000 untuk 2A, itu paling besar. Nah, tadi seperti kami sampaikan itu berdasarkan PP nomor 8 tahun 2024 setelah adanya penyesuaian gaji terakhir ya. Untuk golongan 2B mulai menerima Rp1.748.000 hingga paling besarnya Rp2.953.000. Selanjutnya untuk golongan kita masuk ke golongan 2 ya, informasi besaran yang akan diterima mulai dari Rp1.748.000 hingga menerima di kisaran paling besarnya ya Rp2.165.000. Selanjutnya informasi untuk golongan 2B paling besarnya Rp2.953.000 dan 2C Rp3.378.000. Untuk seterusnya ya, kita lanjut saja informasi mengenai besaran gaji yang biasanya Bapak Ibu terima setiap bulannya. Ya, golongan 3 mulai dari 3A itu menerima hingga paling besarnya sebesar Rp3.558.000. Untuk 3B paling besar Rp3.700.200 dan 3C sebesar Rp3.866.100 dan 3D Rp4.029.600. Golongan 4. Untuk 4A, kalau Bapak Ibu tadi pensiun di golongan 4A, itu kisaran gaji pokoknya Rp4.200.000 paling besarnya. Demikian selanjutnya 4B menerima sampai paling tinggi Rp4.377.800 dan ditambah tadi tunjangan yang sudah kita sampaikan tadi, tunjangan pangan, tunjangan anak, dan tunjangan suami atau istri. Nah, demikian juga untuk golongan seterusnya Bapak Ibu ya, 4C, 4D, dan 4E. Kalau Bapak Ibu perhatikan, selisih gajinya antara golongan 4B, C, D, E, itu masing-masing itu paling besarnya sekitar ada di kisaran Rp200.000. Nah, itulah informasi mengenai besaran gaji pokok dan ditambahkan dengan tunjangan yang melekat tadinya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, itu masing-masing ada rinciannya. Bahwa setiap bulannya Bapak Ibu menerima gaji benar, namun Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa ada tunjangan melekat yang setiap bulannya diterima. Makanya gaji yang diterima itu lebih besar dari yang seharusnya ya, karena sudah ada tunjangan tambah. Namun ini tentu bervariasi, karena ada juga yang mungkin tidak menerima tunjangan suami atau istri, atau tidak menerima tunjangan anak. Yang menetap itu hanya tunjangan pangan, yang semua pegawai pensiunan pasti menerima tunjangan pangan. Dan Bapak Ibu, apa hal yang mengejutkan atau fakta mengenai gaji para pensiunan yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, yaitu di mana PT Taspen tetap konsisten komitmen mencairkan gaji Bapak Ibu para PNS di awal bulan April ini tadi. Sekalipun nuansanya bertepatan di hari libur, namun perhatian kepada para pensiunan PNS tetap diprioritaskan. Buktinya gaji para Bapak Ibu PNS ditransfer tepat waktu. Jadi selamat untuk itu untuk para pensiunan PNS. Demikian saja informasi yang dapat kami bagikan dan sampai ketemu kembali. Salam.